Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Hastuti dari Universitas Primagraha jurusan PGSD dengan NIM 200500. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran tema 4 dari subtema 1 yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baiklah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang kita pelajari hari ini bisa dicerna dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Alhamdulillah, setelah berdoa, kita absen dulu ya. Setelah di absen, di sini ibu membawa sebuah media. Media ini bernama Pop-up Books. Pop-up Books ini berisi tentang penjelasan akan materi hari ini, yakni pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yuk kepoin isinya. Nah, dalam judul ini, anak-anak udah pada tahu belum apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya massa dan volume, panjang, tinggi, berat, dan lain-lain yang bersifat irreversible, tidak dapat kembali pada MH dan biasanya dapat dinyatakan dengan angka kuantitatif. Contoh, memanjangnya batang karena pertambahan jumlah sel dari pembelahan sel meristem, bertambahnya jumlah daun dan tinggi batang. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan MH. Contohnya, terbentuknya biji setelah berbunga dan terbentuknya akar, batang, dan daun dari perkecambahan biji. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisi, berarti minum. Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara, dalam bentuk embun atau uap air. Efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio dan biji melunak. Proses ini murni fisik. Perubahan pengendalian ini merangsang pembelahan sel di bagian yang aktif melakukan mitosis, seperti di bagian ujung radikula. Akibatnya ukuran radikula makin besar dan kulit atau cangkang biji terdesak dari dalam yang pada akhirnya pecah. Pada tahap ini diperlukan prasyarat bahwa cangkang biji cukup lunak bagi embrio untuk dipecah. Pertumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi oleh aktivitas meristem sekunder. Contoh jaringan ini yaitu jaringan kabium pada batang tumbuhan, dikotil, dan gimnospermae. Nah, tak terasa ya, kita sudah di penghujung pembelajaran ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.